Timnas Malaysia akan dipastikan melawan Timnas Indonesia di Piala AFF U23 dan mereka sudah banyak memberi alasan padahal belum bertanding ya guys. AFF U23 panas. Malaysia bawa pemain tak sah. Timnas Indonesia U23 bersumpah balas di lapangan. Turnamen Piala AFF U23 2025 yang baru saja bergulir belum lama ini sudah diwarnai oleh kontroversi panas. Timnas Malaysia U23 kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan kuat bahwa mereka menurunkan pemain ilegal dalam skuad mereka. Skandal ini sontak memicu amarah publik sepak bola Asia Tenggara, terutama Indonesia, yang langsung menanggapi dengan pernyataan keras. Balas di lapangan. Malaysia kembali berulah? Isu bermula dari laporan beberapa media Vietnam dan Thailand yang mencurigai adanya kejanggalan usia dari 3 pemain dalam skuad Malaysia. Berdasarkan data resmi AFF, usia maksimal yang diperbolehkan adalah pemain kelahiran 1 Januari 2002 atau sesudahnya. Namun, investigasi awal dari Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, menunjukkan bahwa terdapat satu nama yang diduga lahir tahun 2001, dan 2 lainnya tidak tercantum dalam database pemain muda Malaysia yang terdaftar di FIFA dalam 5 tahun terakhir. Skandal ini dengan cepat menyebar luas, terlebih ketika akun-akun penggemar sepak bola Asia Tenggara turut membagikan bukti-bukti seperti tangkapan layar profil pemain, foto kartu identitas, hingga kliping berita lama yang menunjukkan kejanggalan usia. Meski belum ada pernyataan resmi dari AFF, publik sudah kadung geram. Di media sosial, tagar Malaysia curang lagi dan diskualifikasi Malaysia menjadi trending, terutama di Twitter X Indonesia dan Vietnam. Pembelaan lemah dari Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, langsung mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah tudingan tersebut. Mereka mengklaim bahwa semua pemain yang dibawa sudah melalui proses verifikasi internal. Kami mengikuti semua regulasi yang ditetapkan oleh AFF. Tidak ada pelanggaran, ujar juru bicara FAM. Namun pernyataan tersebut dinilai terlalu normatif dan tidak menjawab inti permasalahan. Bahkan, Federasi Vietnam dan Thailand mendesak AFF untuk melakukan audit menyeluruh terhadap dokumen pemain Malaysia. Kalau mereka tidak bersalah, tidak usah takut diperiksa. Tapi kalau bersalah, AFF harus berani beri sanksi tegas, ujar salah satu pejabat VFF dikutip dari VN Express. Timnas Indonesia U23, kita buktikan di lapangan. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, yang saat ini memimpin skuad bersama Patrick Kluivert, ikut merespons isu tersebut. Namun, alih-alih terjebak dalam perang kata-kata, STY memilih bersikap tenang. Saya tahu ada isu yang berkembang, tapi kami bukan tim yang suka banyak bicara. Kami akan bicara lewat permainan. Kalau memang mereka bawa pemain ilegal, biar semua orang lihat siapa yang lebih layak menang, ujar STY dalam sesi konferensi pers di Bali. Sementara itu, Kapten Timnas U23, Rizky Ridho, menyatakan bahwa seluruh skuad siap membungkam Malaysia lewat aksi di lapangan. Kita tidak takut siapapun. Mau mereka main curang atau tidak, kita siap tempur. Kami tahu yang mendukung kami jutaan rakyat Indonesia, dan kami tidak akan mengecewakan mereka, kata Ridho tegas. Panasnya sejarah persaingan Indonesia versus Malaysia. Pertandingan Indonesia melawan Malaysia di level apapun selalu menjadi laga syarat gengsi. Tapi kali ini tensinya naik 2 kali lipat. Kecurigaan Malaysia membawa pemain ilegal membuat banyak supporter Indonesia merasa martabat bangsa sedang dipermainkan. Sejumlah kelompok supporter Garuda bahkan telah menyatakan akan membuat koreografi khusus untuk pertandingan melawan Malaysia sebagai bentuk perlawanan moral. Slogan kami jelas, hajar di lapangan. Kami akan tunjukkan bahwa supporter Indonesia bukan cuma bernyanyi, tapi juga jadi energi kemenangan, ujar Ketua Komunitas Ultras Garuda Selatan. AFF diminta tegas, FIFA diminta turun. AFF kini berada di bawah tekanan besar. Banyak pihak mendesak agar segera melakukan investigasi mendalam sebelum turnamen makin kacau. Bahkan sejumlah akun media besar seperti Gol Thailand, Indosport, dan Fox Sports Asia sudah menyoroti hal ini sebagai penghancur integritas turnamen. Jika terbukti ada pelanggaran, maka AFF harus mencoret Malaysia dari turnamen. Ini bukan pertama kalinya mereka dicurigai bermain curang, tulis kolumnis sepak bola dari Vietnam, Nguyen Duy An. Di Indonesia, PSSI kabarnya sudah mengirimkan surat resmi kepada AFF untuk menanyakan validitas data pemain Malaysia. Bahkan,
Opsi mengadukan kasus ini ke FIFA mulai digaungkan. Laga yang dinantikan, ini lebih dari sekadar sepak bola. Pertandingan Indonesia versus Malaysia di babak grup AFF U23 dijadwalkan digelar pada tanggal 20 Juli 2025 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Tiket sudah habis terjual sejak 3 hari setelah penjualan dibuka. Atmosfer panas sudah mulai terasa. Pihak panitia memastikan pengamanan ekstra ketat demi menjaga pertandingan tetap kondusif. Namun, supporter Indonesia tetap akan hadir dengan gaya khasnya, spanduk, genderang, hingga koreografi teatrikal yang disebut-sebut akan jadi aksi visual terbesar dalam sejarah AFF U23. Laga ini bukan hanya tentang sepak bola. Ini soal harga diri. Kalau Malaysia main curang, kita lawan dengan semangat. Kalau mereka mau akali aturan, kita patahkan semangat mereka dengan kerja keras, ujar salah satu supporter dari Surabaya. Potensi ledakan emosi, tapi fokus Garuda tetap menang. Meski suasana panas, STY dan tim pelatih terus mengingatkan para pemain agar tidak terprovokasi. Jangan terpancing. Kita di sini bukan untuk berkelahi, kita di sini untuk juara, ucap Kluivert dalam briefing tim. Para pemain juga tampak makin termotivasi. Bahkan saat latihan tertutup di lapangan Samudra Kuta, para pemain berlatih dengan intensitas tinggi. Mereka sadar, publik Indonesia menaruh harapan besar di pundak mereka. Reaksi dunia sepak bola internasional. Tak hanya Asia Tenggara, isu ini juga disorot oleh beberapa media internasional. BBC Sport Asia dan The Guardian Southeast menyoroti betapa rapuhnya sistem verifikasi usia dan identitas pemain di turnamen regional. Kasus seperti ini merusak perkembangan sepak bola muda. Jika Malaysia bersalah, maka ini bukan hanya masalah mereka, tapi masalah sepak bola ASEAN secara keseluruhan, tulis kolumnis asal Singapura, David Ong. Strategi rahasia timnas, fokus mental baja. Sumber internal dari tim pelatih mengungkap bahwa Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert telah menyiapkan pendekatan khusus menghadapi Malaysia. Mereka tak hanya melatih fisik dan taktik, tetapi juga memperkuat mental dan fokus pemain. Malaysia mungkin ingin menang dengan cara instan, tapi kami membangun tim ini dengan darah dan disiplin. Kemenangan kami nanti bukan hanya karena skill, tapi karena kami punya karakter, ujar Kluivert dalam sesi tim talk. Latihan visualisasi kemenangan, meditasi tim, dan sesi motivasi bersama para legenda timnas juga dilakukan. Sejumlah mantan pemain nasional seperti Bambang Pamungkas, Bima Sakti, dan Firman Utina bahkan dikabarkan hadir dalam sesi latihan untuk memberi semangat langsung. Bendera papan catur penutup, saatnya buktikan di lapangan. Skandal pemain ilegal Malaysia memang menyulut amarah, tapi timnas Indonesia U23 memilih jalur kehormatan, menang tanpa mencurangi aturan. Dukungan rakyat Indonesia membanjiri sosial media. Semua bersatu, menyuarakan satu tekad, tunjukkan siapa yang paling layak jadi Raja ASEAN. Dan seperti kata pelatih Shin Tae-yong, kami akan bicara lewat permainan. Jika mereka curang, kita akan jawab dengan kemenangan. Indonesia versus Malaysia di Piala AFF U23 2025 bukan lagi sekadar laga sepak bola. Ini adalah panggung pembuktian. Siapa yang jujur, siapa yang curang, siapa yang pantas juara. Garuda siap mengepak, Malaysia bersiap untuk dibungkam.